Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah pada pagi hari ini. Untuk kebaktian pada pagi hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Alex Banua STH dari GKP Teluk Jambe. Adapun tata kebaktian pada pagi hari ini menggunakan pekan keluarga dengan tema Allah beserta keluargaku untuk melewati Kemelut. Namun sebelum dimulai akan kebaktian pada pagi hari ini, saya akan membacakan pokok-pokok warta jemaat sebagai berikut. Bidang peribadahan dan pembinaan. Kebaktian Minggu Pekan Keluarga 8 November 2020 akan dilayani Bapak Pendeta Verly David STH MSI. Kebaktian akan berjalan 2 sesi, yaitu pukul 8 sampai jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 11 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun yang hadir di sesi pertama adalah sektor 1, sesi 2 adalah sektor 3, sedangkan jemaat sektor 2 dipersilakan memilih untuk hadir di sesi 1 dan 2. Mohon perhatian jemaat ketika hadir di kebaktian, harap memperhatikan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Pertukaran pelayanan firman sinodal. Sehubungan dengan terjadinya kecelakaan yang menimpa Pendeta Lydia Hanafia, Majelis Sinode memohon bantuan kepada Saudara Verly Lois Caroline Sebua SSC Teol untuk menggantikan Pendeta Lydia Hanafia melayani di GKP Jemaat Ciwidey, didampingi oleh Bapak Penatua Pendeta Trisna Utama Aminta dan Ibu Penatua Evelyn Soheni. Mohon dukungan doa dari jemaat. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, dihimbau kepada seluruh jemaat berdasarkan keputusan dan ketetapan dari tim gugus tugas COVID-19 Kecamatan Lembang, bahwa anak yang berumur di bawah 17 tahun tidak diperkenankan hadir dalam setiap kebaktian ibadah. Mohon perhatian jemaat. Kebaktian rumah tangga. Dalam rangka menyambut HUT GKP ke-86, kebaktian rumah tangga tanggal 4 November 2020 akan menggunakan tata kebaktian rumah tangga dengan buku Pekan Keluarga GKP. Bidang keesaan dan kesaksian. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa untuk kesembuhan dan pemulihan bagi jemaat yang nama-namanya tertera di slide. Kunjungan yang sakit. Penatua Koordinator Diakoni Kesaksian dan Kesehatan didampingi beberapa penatua telah mengunjungi jemaat yang dalam proses pemulihan jemaat. Yang dikunjungi adalah sebagai berikut: Bapak Edi Wibowo dan Ibu Iin Mariati. 3. Yuran kedukaan jemaat. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa mulai September 2020 yuran kedukaan jemaat diserahkan kepada Komisi UKJ setiap hari Minggu. Adapun besaran yuran disesuaikan menjadi minimal 15.000 per kepala keluarga atau anggota SIDI yang sudah bekerja atau memiliki penghasilan. Mohon perhatian jemaat. Jemaat yang berulang tahun. Kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dan selamat bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 26 Oktober sampai 1 November 2020. Kiranya Tuhan memberkati. Adapun nama-nama yang berulang tahun ada di slide. Ucapan terima kasih. Atas nama jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Erik Kumontoy dari Jemaat GKP Teluk Jambe yang telah memberikan donasi berupa hand sanitizer sebanyak 10 botol. Kiranya Tuhan memberkati. Bidang penelitian dan pengembangan. 1. Kursus dasar teologia. Kursus dasar teologia sesi 7 atau sesi terakhir dari Komisi Litbang GKP Wilayah Priangan untuk penatua pada hari Kamis 5 November 2020. Pendataan ulang nomor handphone orang tua murid sekolah minggu.
Komisi Pelayanan Anak akan melakukan pendataan ulang nomor handphone orang tua murid sekolah minggu dan anak sekolah minggu. Mohon perhatian dari orang tua murid sekolah minggu. Katekisasi akan dilaksanakan kembali pembelajaran katekisasi dalam waktu dekat ini. Waktu dan metode pembelajaran akan diberitahukan lebih lanjut. Mohon perhatian jemaat. Pertemuan KPA. Komisi Pelayanan Anak akan mengadakan pertemuan persiapan pada hari ini, Minggu 1 November 2020, jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di Gedung Gereja. Mengingat pentingnya pertemuan tersebut, diharapkan kehadiran Komisi Pelayanan Anak. Rapat pembentukan PHRG. Pada hari ini 1 Oktober 2020 telah di kebaktian sesi 2 pukul 1:30 bertempat di Gedung Gereja akan dilaksanakan rapat atau pertemuan pembentukan PHRG 2020 sampai 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara yang diharapkan hadir antara lain Bapak Rohman Hidayat, Ibu Nur Sehani, Saudara Imelda Lisa Febrianti Sumarmata, Ibu Hotnami Sinaga, Saudari Natasia Yulion Simarmata, Saudara Ega Samuel Octavianus, Saudari Trianov Haryananta Pelawi, Saudari Jenny Marina Puspita Sari Ndeo, Saudari Calvin Julia Purba, Saudari Herlina Orlano Sitompul, Saudari Maria Regina, Saudari Yohana Tria Sori, Ibu Marune Manurung, Ibu Elvi Novalia Tambunan, Henry Vanes, Saudara El Gultom Gamalia Simarmata, Saudara Novan Sofian Nathaniel, Saudari Sofia Dwi Agnes Harvariani Sihombing, Saudari Putri Wain M. Girsang, Saudari Silva Kristi Novita, Saudari Marta Ledi Putri Simanjuntak, Saudari Monika Anji Elizabeth Sihombing, Bapak Aib Saipuddin, Saudara Awan Antonius Simarmata, Saudara Evan Ignatius Pratama, Saudara Herdi Orlando Sitompul, Saudari Agustinus Gultom, Saudara Bagja Nugraha, Bapak Anton Timesela, Saudara Vicky Abraham Panjaitan, Saudara Doni Markus, Saudara Saud Daniel Simanjuntak, Saudara Alven Pardomuan Saloan Purba, Saudara Dewi Wahyu Prasetyo Adi, Ibu Eha Julaiha, Ibu Resti Yulinda Purba, Ibu Aan Setianingsi, Saudari Cindy Melinda Abigail Purba, Monika Tumbol, Saudari Prandi Aurora, Bapak Asep Sumpena, Bapak Apollo Sihombing, Bapak Martin Sangganata, Saudara Dita Apriani Pelawi, Saudari Elvareta, Saudara Freddy Fernandes, Ibu Witnowati, Saudara Luciana Christine, Saudara Debbie Paulina Silean. Mohon perhatian dari Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Komisi Musik dan Multimedia. Berdasarkan hasil rapat Komisi Musik dan Multimedia, telah dibentuk susunan komisi dan multimedia sebagai berikut. Ketua, Bapak Diar Eka Sampurna, Sekretaris Ibu Ayu Chandra, Bendahara Debbie Paulina Silean, Koordinator KLMG Saudara Jenny Marina Puspita, Prokantor Ibu Kartini Harman, Ibu Dameria, Ibu Rional Sitompul, Saudari Mirna Marliani, Saudara Sofia Dewi Agnes, Saudara Friska Manalu, Saudari Lydia Stefani, Bapak Tesi Marmata, Saudara Monika Asihombing, Bapak Koswara, Bapak Diah Eka Suwarna, Saudara Jenny M. Ndeo, Saudara Esther Sihotang, Ibu Elvi, Saudara Debbie Silain, Saudari Novan. Untuk HMB-nya, tim 1, Saudara Ferdi Fernandes, Saudara Agustinus Gultom, Bapak Rionol Sitompul, Saudara Panji Rangga Jaya, dan Bapak Diar. Untuk tim 2, Saudara Alven Purba,
Saudara Dego Haryanti Ginting, Saudara Calvin Julio Purba, Saudara Vicky Abraham. Koordinator audiovisual Saudara Bagja Nugraha. Krunya sebagai berikut: Aib Saipudin, Saudara Agustinus Gultom, Saudara Bagja Nugraha. Kru multimedia: Bapak Andi Sukma, Saudara Luciana Christine, Saudara Eliada Duyanto, Saudara Tumpal Lasromus Manurung. Koordinator Production House Saudara Vicky Panjaitan. Krunya sebagai berikut: Saudara Evan Ignatius Pratama, Ivan Antonius Simarmata, Freddy Fernandes, Samuel Ega Octavianus, Bapak Wiratno, Saudara Daniel Wahyu Wijaksono, Saudara Imelda Lisa Simarmata. Bidang sarana dan dana. Dalam rangka menyambut HUT GKP ke-86, maka untuk beberapa pekan ke depan kita akan mempergunakan buku pekan keluarga. Untuk itu diharapkan setiap keluarga dapat memiliki buku tersebut dengan menggantikan ongkos cetak sebesar 15.000. Buku tersebut dipergunakan dalam kegiatan peribadahan rutin selama 3 minggu, mulai tanggal 25 Oktober sampai 14 November 2020. Kedua, amplop persembahan dalam rangka HUT GKP ke-86. Diberitahukan kepada jemaat bahwa amplop persembahan dalam rangka HUT GKP ke-86 bisa dikumpulkan mulai tanggal 15 November sampai 22 November 2020. Mohon perhatian dari jemaat. Amplop persembahan kebaktian minggu. Diberitahukan kepada jemaat akan 2 macam amplop persembahan dalam setiap kebaktian minggu. Salah satu dari amplop persembahan tersebut akan dialokasikan mendukung kegiatan-kegiatan khusus dan mendukung fasilitas di lingkungan gereja. 4. Penerimaan minggu lalu sebesar Rp7.095.000 dan pengeluaran minggu lalu Rp1.919.600. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Pada hari Minggu ini kita memasuki minggu kedua dalam pekan keluarga dalam rangka menyambut HUT GKP ke-86. Sebagai umat Tuhan, kita semua diundang untuk kembali menghayati makna kehidupan, keberadaan dan kehadiran sebagai gerejanya di tegang gumul dan juang yang dihadapi. Bahwa kita boleh ada sampai saat ini dan segala sesuatu yang kita terima hanyalah berasal dari Tuhan, yang tetap setia dari dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Oleh karena itu, marilah kita bersama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Kita menyanyi dari PKJ nomor 20 ayat 1. Sujud menyembah, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Sidang jemaat, mari kita mulai ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita memasuki pekan keluarga Gereja Kristen Pasundan di minggu kedua ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, nats pembimbing yang akan melandasi ibadah kita pada saat ini terambil dari Yosua pasal 3 ayat 10a. Firman Tuhan mengatakan, "Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu." Demikianlah nats pembimbing kita. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 18 bait pertama dan kedua. Kudusnya Tuhan, umat-Mu berbahagialah, karuniai hati kami, oh curahkan dunia. Allah hadir sungguh hadir di jemaat yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari saat ini kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan secara alitani. Ya Allah yang Maha Rahim, ucapan syukur sudah selayaknya kami naikkan dan haturkan keharibaanmu yang kudus. Karena begitu besar cinta kasih yang telah Engkau nyatakan bagi Gereja Kristen Pasundan akan memasuki usia 86 tahun. Sepanjang kurun waktu 86 tahun lamanya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam situasi tenang maupun dalam suasana khawatir dan gentar. Dalam segala keadaan, Engkau tetap hadir menyertai kami. Bahkan ketika dalam situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kami sebagai gereja-Mu harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Kami sempat mengalami kekhawatiran dan kegemaman, namun kami yakin bahwa Engkau pun hadir di dalam situasi tersebut, mendidik dan mengajarkan kepada kami untuk semakin bijak memaknai peribadahan berelasi dengan Tuhan dan sesama kami. Ya, sebagai keluarga-keluarga, kami pun bersyukur karena kami diberikan waktu yang cukup untuk berelasi lebih intim dan mendalam dengan suami, istri, anak-anak, dan kerabat dekat kami. Dan bahkan kami boleh kembali membangun ketahanan iman dalam keluarga kami. Oleh karena itu, kami naikkan rasa syukur kami kepadamu, ya Allah. Kami semakin diteguhkan iman percaya kami, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tetap setia di sepanjang perjalanan hidup umat-Mu, khususnya kami selaku keluarga besar Gereja Kristen Pasundan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi kembali dari Kidung Kabungahan 188. Ku lalai Allah
Tuhan Gusti anu hatur nuhun ka Gusti ngantos kesasar ini ibu bapa jadi keluarga para putra silih asih kula warga hidup rukun budi pimpin ku Gusti mangsa suka jeung sangsara ka Yesus mutangga memang sejarana bisa jadi tarika nanging tematak yang muda lamun ngadukana diri nun rasuci mugi mimpin sangkan kurawat jate salamina hidup aja jadi contoh saya jadi berkata para putra soleh tiasa bawa kita sempurna utami kata pangeran. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami menyadari bahwa kami kurang menghayati dan memperlakukan hidup di dalam kasih dan kebenaran. Kami mengaku bahwa kami kurang sungguh-sungguh beriman dan menaruh harap hanya kepadamu. Kami seringkali kurang serius untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Ya Allah yang Maha Baik, kami mengaku bahwa sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagal untuk mencontoh dan meladani Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja dalam hidup keseharian kami. Kami tidak sepenuhnya berupaya mengubah dan memperbarui hidup kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Perilaku kami terkadang menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal dan mendekat kepada Kristus. Ya Tuhan, kami mengaku terlalu sibuk dengan urusan diri kami sendiri dan begitu banyak berdalih untuk mengelak dari tugas panggilan-Mu. Kami kerap sibuk dengan seremoni dan ritual belaka dan kehilangan banyak waktu dan tenaga untuk mempraktekkan cinta kasih dan kebajikan bagi sesama. Ya Allah yang penuh cinta, ampunilah kami selaku gereja-Mu. Baharuilah kami dan kobarkanlah semangat cinta kasih-Mu melalui kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus, agar kami terus melangkah maju di tengah tangan zaman. Amin. Kembali kita menyanyikan Kidung Kabungahan nomor 38.
api bersihkan tinggal Bumi api bersihkan tinggal Sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, diundang untuk bangkit berdiri bagi kita sekalian. Kita bersama-sama akan mendengarkan pemberitaan anugerah pengampunan. Sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, sebagaimana yang diambil dari surat 1 Petrus pasal 2, ayat 24 sampai 25 yang mengatakan demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada semua saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita sambut dengan Kidung Keesaan 101 bait pertama dan kedua. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang teguh. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, baiklah kita akan siapkan hati kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, memasuki Minggu tanggal 1 November 2020, juga dalam rangka pertukaran pelayanan firman Sinodal GKP. Pembacaan kita akan siapkan Alkitab kita dari Yosua pasal 3, ayatnya yang ke-7 sampai ayat 17. Yosua pasal 3, ayat 7 sampai ayat 17. Bila sudah mendapatkannya, baiklah kita akan bersatu hati dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu, karena pada hari ini, di hari perhentian yang telah Engkau kuduskan, Engkau kembali himpunkan kami anak-anak-Mu. Setelah sepekan lamanya kami menjalani kehidupan ini, tentunya ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami kembali rindu untuk mendengarkan sapaan sabda-Mu yang kudus, yang senantiasa mengingatkan kami, menegur kami, bahkan memotivasi kami dan menguatkan iman percaya kami di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang kami jumpai.
Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan bahkan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan sapaan-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Di bawah judul perikop pasal 3 menyeberangi sungai Yordan, mulai ayat yang ke-7 saya baca. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, demikianlah sabda Tuhan yang kita baca pada saat ini. Tentunya yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Pada pagi hari ini kita memasuki bersama-sama dengan bagian GKP, memasuki minggu yang kedua dalam rangkaian Pekan Keluarga memperingati HUT GKP yang ke-86 tahun. Dan saat ini juga dilaksanakan pertukaran pelayan firman sinodal. Setelah sekian lama juga sempat tertunda karena situasi COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, adapun tema renungan pada saat ini yaitu tentang Allah beserta keluargaku untuk melewati kemelut.
Allah beserta keluargaku untuk melewati kemelut. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, tentunya dengan situasi pandemi yang masih terjadi saat ini, juga masih menjadi kekhawatiran bagi banyak orang di berbagai tempat termasuk kita. Ya, yang kebaktian pun masih harus melakukan dengan protokol kesehatan. Ya, masih ada tanda-tanda silang, ya, menjaga jarak dan sebagainya. Nah, tentunya ini semata-mata bukan katakanlah hanya tren ikutan gaya ya di lain gereja-gereja lain pun seperti ini. Tapi ini semua dilakukan semata-mata dalam rangka kepatuhan, ketaatan kita supaya kita pun ya terhindar dari kasus pandemi yang sangat memprihatinkan dan menakutkan banyak orang ini. Nah, saat ini kita bersama-sama diperhadapkan kepada berbagai macam kesulitan kehidupan yang kita jumpai. Ternyata si corona ini juga sudah menjadi katakanlah berdampak ke semua aspek kehidupan kita. Ya, bagaimana kita mendengar tentang kasus-kasus misalnya orang yang saat ini tidak bisa kemana-mana, usahanya kemudian lesu, bahkan ada yang bangkrut, ditambah lagi ada yang diberhentikan dari pekerjaan. Ya, mereka kehilangan mata pencahariannya. Bisa dibayangkan juga tentang bagaimana mereka yang tiap hari berjualan mengandalkan hasil hariannya. Ya, ada jemaat kami juga yang sehari-hari berjualan di sekolah. Sekarang sekolah libur. Lalu mereka cari makan dari mana? Nah, tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ya jemaat tersebut masih meyakini bahwa Tuhan banyak cara untuk menolong kami anak-anaknya. Bahkan sampai saat ini buktinya kami masih hidup. Jadi daya survival anak-anak Tuhan ini sungguh luar biasa, yang tetap meyakini kekuatan dan penyertaan Tuhan masih tetap ada sampai sekarang. Nah, sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, memasuki minggu kedua pekan keluarga GKP, bersama-sama dengan bagian GKP yang lainnya dengan tema yang sama, Allah beserta keluargaku untuk melewati kemelut. Ini hendak juga menekankan kepada kita dalam rangka pekan keluarga kita, ya ditekankan bahwa di satu sisi ada yang mengatakan bahwa Pak, saya bersyukur dalam situasi pandemi ini kami ada di rumah. Ya, jadi intensitas keberadaan di rumah itu lebih banyak. Selama ini kami katakanlah menghabiskan waktu dalam pekerjaan kami, jarang bertemu dengan anak istri atau secara intens. Yes. Nah, sekarang dengan situasi ini, puji Tuhan, ya kami bisa sering bertemu, bertegur sapa. Di satu sisi ada pihak-pihak yang mensyukuri situasi seperti ini, karena mengalami perjumpaan yang lebih sering dengan keluarga. Tapi juga ternyata ya di berita-berita diungkapkan bahwa situasi pandemi ini juga ternyata banyak menyebabkan tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Karena sering bertemu, salah paham dan sebagainya. Nah, ternyata ya luar biasa peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat pandemi ini. Nah, bahkan Lembaga Kesehatan Dunia WHO mencatat terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di saat-saat isolasi mandiri seperti ini, bahkan semua orang memiliki pengharapan yang sama sebetulnya di tengah situasi ini, kapan pandemi ini akan berakhir? Pertanyaan yang sama terungkapkan. Nah, dalam memasuki pekan keluarga ini kita bersama-sama diajak untuk merefleksikan, merenungkan bahwa di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang kita alami saat ini, bagaimana kemudian kita bisa bangkit, kita bisa kemudian menghadapi situasi yang sulit ini dengan satu keyakinan bahwa Allah tetap beserta dengan kita. Allah tetap memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Nah, mari kita belajar dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini, yaitu sebuah peristiwa tentang menyeberangnya umat Israel melalui sungai Yordan di bawah pimpinan Yosua. Peristiwa ini mengingatkan kembali ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau bersama Musa. Peristiwa yang luar biasa dahsyatnya.
Dan Yosua sebagai penerus Musa untuk membawa Israel masuk ke tanah perjanjian di Kanaan, juga kemudian mengalami hal yang serupa. Ya, bukan merupakan hal yang aneh kalau kemudian pada saat mereka memasuki tanah perjanjian itu, jadi sudah merupakan tradisi bagi bangsa-bangsa Timur Tengah saat itu, kalau mau menguasai wilayah tertentu ya harus perang dulu. Nah, peristiwa-peristiwa ini pun kemudian terjadi bagi bangsa Israel. Ketika hendak menuju tanah Kanaan, mereka harus mengalahkan beberapa bangsa yang mereka lalui. Dan itu semua boleh kemudian mereka taklukkan bukan semata-mata karena kehebatan pemimpin umat ataupun karena kehebatan bangsa Israel. Tapi berulang kali diingatkan bahwa itu semua boleh terjadi hanya karena pimpinan dan penyertaan kuasa Tuhan. Nah, bahkan peristiwa ini ketika mereka diperhadapkan, ya tiba di pinggir sungai Yordan, mereka harus berkemah 3 hari lamanya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menguasai tanah Kanaan. Dikatakan mereka harus berhadapan dengan orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, Feris, Girgasi, Amori, dan Yebus. Bangsa-bangsa yang harus mereka hadapi. Nah, kemudian kita melihat di sini ada perintah Tuhan yang disampaikan lewat Yosua. Nah, perintah Tuhan ini kemudian harus dilaksanakan, memang detail diceritakan. Para imam yang mengusung tabut perjanjian harus ada di paling depan. Kalau kita baca di pasal 3 ayat pertama itu, jaraknya kurang lebih dikatakan 2000 hasta. Kurang lebih jaraknya 900 meter lebih, ya 1 kilo lah kurang lebih. Jadi para imam yang mengusung tabut perjanjian itu ada 1 kilo di depan. Umat Israel berbaris di belakangnya, panjang sekali. Supaya apa? Yang pertama supaya yang paling belakang melihat pandu atau kemudian pedoman di depan mereka. Itu sebagai tanda yang coba diberikan kepada umat Israel. Jadi sangat detail sekali. Kemudian yang kedua, bagaimana tabut perjanjian itu diangkat oleh para imam dan mulai berjalan, maka mereka harus mengikutinya. Jadi kalau tabut itu diangkat dan berjalan, umat harus mengikutinya. Dan kemudian yang ketiga, kita melihat juga bagaimana seluruh umat diminta untuk menguduskan diri. Jadi pada saat tabut perjanjian itu berjalan, umat bukan saja hanya mengikuti, tapi menyiapkan hati mereka, menyiapkan diri mereka, menguduskan diri mereka. Untuk apa? Untuk menyambut perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Karena Yosua mengatakan, hai bangsa Israel, besok Tuhan akan melakukan tindakan yang besar bagi kita. Oleh karena itu persiapkanlah dirimu, kuduskanlah dirimu. Jadi untuk menyambut kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu, ya harus disambut dengan katakanlah kesiapan diri, kesiapan hati yang sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Nah, jadi ini persiapan umat sangat luar biasa oleh Yosua. Nah, ketika dipandang sudah siap semuanya, maka berangkatlah mereka dan kemudian mereka melalui proses-proses yang ada ini, mereka bisa menyeberangi sungai Yordan dengan peristiwa yang sangat dahsyat dan luar biasa. Tadi dikatakan prosesnya ketika para imam yang mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya di sungai Yordan, maka sungai Yordan yang dari hulu ini kemudian menjadi bendungan, yang bagian bawahnya kemudian terhenti dan menjadi tanah kering. Itu yang mengakibatkan bangsa Israel bisa berjalan melewatinya. Nah, jadi para imam yang mengangkat tabut perjanjian ini selama dia berdiri di tengah-tengah sungai Yordan di tanah kering itu, putuslah kemudian sungai itu untuk bisa dilewati oleh bangsa ini. Sampai pada akhirnya bangsa Israel menyeberang semua, baru kemudian para imam yang mengangkat tabut ini bisa beranjak dan sungai itu kembali seperti biasa. Nah, sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa ini boleh terjadi
boleh dialami oleh bangsa Israel, semuanya hanya karena satu kata sebetulnya. Karena ketaatan, karena kesetiaan, karena kepatuhan umat untuk mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan, terjadilah mujizat yang luar biasa itu. Sama seperti halnya kita saat ini, Bapak Ibu ingin selamat, ingin terhindar dari pandemi virus corona yang mematikan ini, ya udah taati protokol kesehatan, kamu akan selamat. Ini kuncinya, kepatuhan, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan yang boleh menyebabkan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas mereka. Bayangkan kalau bangsa Israel ada yang nyeleneh saja, ada yang kemudian berbuat macam-macam, maka keselamatan tidak akan terjadi. Nah, sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, dalam menjalani kehidupan yang kita alami saat ini, melalui firman Tuhan kita semua diingatkan, baik sebagai pribadi-pribadi, sebagai keluarga, dan juga sebagai persekutuan, tentunya kita tidak akan senantiasa diperhadapkan kepada yang namanya senantiasa akan diperhadapkan yang namanya tantangan, pergumulan, persoalan hidup pasti ada. Ada nggak yang berani mengatakan, saya mah nggak pernah punya persoalan, Pak? Semua pasti kita menghadapi persoalan-persoalan, terutama dalam situasi pandemi saat ini. Siapapun juga terdampak di dalamnya. Tapi bagaimana kita bisa melewati itu semua? Bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang sulit ini? Ya tentunya, kata kunci tadi, ketaatan, kesetiaan, tetap berpengharapan dan berpegang pada perintah Tuhan. Karena kita meyakini rancangan Tuhan itu adalah rancangan kebaikan adanya bagi setiap anak-anaknya. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Itu yang kita yakini. Nah, oleh karena itu, baiklah kita bersama-sama juga terpanggil untuk terus belajar, untuk terus meyakini, dan percaya bahwa Allah tetap ada, seperti nats pembimbing kita dari ayat 10 dikatakan tadi. Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang-orang Kanaan dan seterusnya. Jadi ketahuilah bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah kita pun saat ini masih meyakini bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah Tuhan masih bekerja saat ini? Karena banyak orang yang mempertanyakan, apalagi keluarga-keluarga yang kehilangan orang yang dikasihi karena pandemi virus corona ini. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Dan bahkan menyalahkan Tuhan kenapa membiarkan semuanya ini terjadi. Tetapi mari kita lihat dalam kacamata pandang iman percaya kita. Kita harus meyakini bahwa Tuhan Allah masih ada sampai saat ini. Dia masih bekerja dalam kuasa-Nya. Dia sanggup membuat mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Masih percaya Bapak Ibu? Mujizat masih bisa terjadi saat ini? Tuhan masih sanggup membuat mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita, asalkan kita percaya Tuhan masih ada di tengah-tengah kita saat ini. Nah, hal yang kedua, kita sungguh yakin dan percaya bahwa Allah tetap setia dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang berjanji dan mengikat perjanjian dengan leluhur bangsa Israel tidak pernah akan katakanlah merupakan janjinya. Janji keselamatan yang telah Ia janjikan kepada umat yang dikasihinya. Sekalipun umatnya ini kadang-kadang, kalau bahasa Jawa bilang dablek gitu ya, umat yang dikasihinya kadang-kadang melanggar perintah Allah, kadang-kadang menyakitkan hati Allah. Tapi Allah luar biasa tetap mengasihi, tetap memelihara, tetap mengulurkan tangan kepada anak-anak-Nya. Tapi tetap Allah menginginkan, berharap umatnya ini tetap patuh, tetap setia kepada perintah-Nya. Sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, yang ketiga, sebagai keluarga besar Gereja Kristen Pasundan di tengah-tengah kita menghadapi pekan keluarga saat ini. Ini merupakan momen yang sangat indah untuk kita refleksikan, bahwa dalam dinamika kehidupan gereja kita,
Tentunya ada banyak peristiwa, ada banyak hal yang terjadi. Tapi apakah kita tetap masih merasakan tangan kasih Tuhan tetap bekerja sampai saat ini? Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kuasa kasih-Nya senantiasa menyertai gerejanya. Bahkan dalam rentang waktu 86 tahun lamanya GKP berkiprah di tanah Jawa bagian barat ini. Tangan kasih Tuhan sungguh luar biasa. Ya, saya berseloroh dengan anggota tim Pokja Pekan Keluarga ini, karena saat ini momentum ulang tahun GKP yang ke-86. 86 tahun GKP berkiprah ini dalam istilah-istilah kepolisian 86 ini apa disebut apa Pak? Siap 86 gitu ya. Ya, 86 ini katakanlah menunjukkan juga bahwa kita harus siap sedia juga untuk terus melihat karya Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan ini. Tangan Tuhan tidak pernah berhenti. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kenapa saya harus katakanlah berlaku patuh, taat, dan setia kepada Tuhan? Karena Tuhan tetap setia kepada janjinya. Karena Dia tetap setia dalam kehidupan kita, memeliharakan kita, memulihkan kita. Dan Dia tetap mengasihi kita sampai saat ini. Itu yang kita lihat bahwa karena Dia setia, maka kita pun harus berlaku setia. Yang kedua, supaya saya, keluarga, dan juga persekutuan jemaat Tuhan dapat masuk ke dalam anugerah keselamatan yang telah Ia janjikan, maka kita setia melakukan kehendak-Nya. Nah, apakah kita yakin dan percaya bahwa sebagai pengikut Kristus sampai saat ini, kita pun sedang berjuang dalam menghadapi kemelut kehidupan, kita mampu melewati semuanya itu? Ya, saya katakan harus percaya, harus yakin Bapak Ibu. Ya, sesulit apapun hidup yang kita jalani saat ini, bahwa sampai saat ini Allah masih ada, Allah masih hadir, Allah masih memeliharakan kehidupan kita. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, ada nggak jemaat Lembang yang kemudian kedapatan tidak makan beberapa hari? Ada? Semua masih dikasih makan sama Tuhan? Sesulit apapun juga? Bersyukur. Berarti tandanya Tuhan masih memeliharakan kehidupan kita. Ya, saya kadang-kadang juga sharing dengan teman-teman sepelayanan bahwa luar biasa, di luar sana itu banyak orang yang kemudian masih hidup menggelandang di pinggir-pinggir jalan. Pertanyaan kita sama tadi, apakah Tuhan juga memeliharakan hidup mereka? Enggak ya. Saya yakin mereka punya refleksi iman yang sama juga. Meskipun kehidupan saya seperti ini, saya bersyukur Tuhan masih memberikan napas hidup, masih memberikan rejeki dalam bentuk sekecil apapun juga. Sidang jemaat yang Tuhan Allah kasih, melihat kenyataan seperti itu, harusnya kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tetap percaya. Ya, seperti ada lagu yang mengatakan, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Lagu ini terlahir sebagai sebuah refleksi, melihat kehidupan yang ia jalani, bahwa dalam susah yang sekalipun susah, bahkan tetesan air mata pun harus mengalir, Tuhan tahu bahasa tetesan air mata kita. Walau badai mengamuk, gelombang menerjang kehidupan kita, ingat Tuhan ada. Tuhan tetap setia menolong kita. Seperti para murid yang kemudian kalang kabut ketika badai menerjang perahu mereka. Tapi ketika mereka berteriak, Tuhan tolong. Tuhan ada. Tuhan tidak pernah tidur. Gusti ora sare. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap setia sampai saat ini. Tinggal kita yakin tidak, percaya tidak, bahwa tangan kasih Tuhan tetap memeliharakan kita sampai saat ini.
Tuhan kiranya memberkati kita dalam menjalani pekan keluarga GKP yang kita lakukan saat ini. Amin. Atas nama jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Alex Benua yang melayani dalam pemberitaan firman Tuhan di kebaktian minggu ini dalam rangka pertukaran pelayanan firman sinodal. Kiranya Tuhan memberkati. Dimohon jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dan segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Baiklah sidang jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa Sorgawi, karena pada saat ini kami boleh melaksanakan kebaktian dalam rangka Pekan Keluarga GKP. Kami memasuki minggu yang kedua, dan juga kami boleh melaksanakan pertukaran pelayanan firman sinodal. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, para pelayan-Mu yang saat ini melayankan firman di berbagai gereja di lingkungan GKP. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka semua pada saat mereka berangkat untuk melayani dan juga kembalinya ke tengah-tengah jemaat semula. Biarlah Tuhan berkati senantiasa, dan juga firman Tuhan yang ditaburkan kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang dilayani. Kami pun berdoa Tuhan pada saat ini di tengah-tengah kebaktian kami tentunya tidak seluruhnya jemaat-Mu yang bisa bersama-sama dengan kami. Khususnya kami mendoakan bagi mereka yang tidak dapat bersekutu karena kondisi sakit yang dialami. Biarlah Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah hidup mereka. Tuhan lawat mereka, Tuhan tumpangkan tangan kasih-Mu yang penuh dengan kuasa. Engkau angkat segala beban sakit penyakit yang dialami. Secara khusus kami mendoakan kepada Bapak Asben Situngkir, Bapak Supriyadi Tarsibi, Bapak Edi Wibowo, Ibu Fariolin Yunus, Ibu Warni Titus, Ibu Nur Siti Gultom, Ibu Sri Mulyati Aminta, Ibu Hotnami Sinaga, Ibu Iin Mariati, Ibu Lili Suryani Simanjuntak, Ibu Fredlina Purba, Saudara Jeffrey Jonathan. Tuhan kiranya berkati mereka semua dalam segala pengharapan untuk memperoleh kesembuhan. Biarlah Tuhan dengar seru sembahyang mereka, dan Tuhan berkati setiap upaya untuk memperoleh kesembuhan, baik tangan-tangan yang merawat maupun obat-obatan dan sarana yang dipergunakan. Tuhan urapi dan berkati itu semua. Kami juga mendoakan Tuhan pada saat ini bagi kehidupan jemaat-Mu, khususnya bagi para orang tua kami yang saat ini sudah lanjut usia, dalam keterbatasan fisik yang mereka alami. Tuhan kiranya berkati mereka. Dalam keterbatasan mereka, Tuhan senantiasa memberikan sukacita, pengharapan, dan keyakinan, sekalipun mungkin orang-orang sudah meninggalkan, melupakan mereka, tapi biarlah mereka tetap meyakini bahwa mereka masih memiliki sahabat sejati, yakni Tuhan Yesus sendiri.
Kami pun mendoakan saat ini bagi warga jemaat-Mu yang bersuka cita karena boleh merayakan ulang tahun yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka, khususnya dalam pekan dari tanggal 26 Oktober sampai 1 November ini. Biarlah Tuhan berkati kepada Saudara Ranca Huta Barat, Doni Gordon M. Gultom, Bontor Sihombing, Rosdianti Burusinaga, Alexander Satria Hari Sumbogo, Tiur Magdalena Manurung, Ana Magdalena, Dedi Suprihandono, dan Hermanto Frederick Siahaan. Tuhan berkati mereka ketika mereka merasakan anugerah dari Tuhan. Biarlah ungkapan syukur mengalir dalam hidup mereka. Tuhan pun dengarkan seluruh sembahyang dan pengharapan-pengharapan mereka untuk meraih apa yang mereka dambakan dalam kehidupannya, tentunya yang selaras dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami pun menyerahkan jemaat-Mu di GKP Lembang ini dalam berbagai macam aktivitas kegiatan yang mereka lakukan, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan berkati senantiasa. Tuhan berkati keluarga lepas keluarga, khususnya dalam rangkaian pekan keluarga ini. Biarlah kami memaknai kembali arti penting kehidupan keluarga yang Tuhan berkati. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, biarlah kami boleh kembali membangun altar keluarga, ibadah keluarga, keintiman kami di tengah-tengah keluarga. Biarlah ini menjadi momen yang sungguh luar biasa yang Tuhan perkenankan untuk kami rasakan. Kami pun saat ini mendoakan Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini mungkin dalam beban yang berat, pergumulan yang secara manusia kami tidak bisa mengatasinya. Sekalipun tidak terungkapkan dalam syafaat kami ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami tetap meyakini bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Baik pergumulan dalam menghadapi sakit penyakit, dalam pekerjaan, dalam persoalan hubungan dan relasi suami istri, orang tua dengan anak. Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan anak-anak kami yang saat ini dalam bangku pendidikan. Tuhan berikan hikmat dan kepintaran. Sekalipun dalam situasi pandemi ini kami masih melaksanakan, anak-anak kami masih melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh maupun secara online. Namun biarlah Tuhan berikan hikmat kepada anak-anak kami untuk meraih cita-citanya. Juga bagi anak-anak kami yang saat ini sedang dalam proses mencari lapangan pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan sekiranya berkati orang-orang yang telah Tuhan panggil dan pakai dalam melayani jemaat-Mu, baik para penatua, PPJ, para pengurus komisi, panitia-panitia yang ada. Tuhan pakai mereka sebagai alat di tangan-Mu. Berkati program-program yang telah dicanangkan, biarlah itu semua tidak menjadi hormat dan kemuliaan bagi kami manusia, tapi semuanya hanya tertuju untuk hormat dan kemuliaan Tuhan semata. Kami pun mendoakan Tuhan kehidupan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, di tengah-tengah situasi yang saat ini masih sulit dan juga pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami. Biarlah roh takut akan Tuhan hadir atas mereka, sehingga segala kebijakan-kebijakan yang dilahirkan semuanya hanya untuk kesejahteraan masyarakat bangsa ini. Kami juga mendoakan Tuhan bagi rencana pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan Desember yang akan datang, di mana konstelasi politik saat ini sudah mulai menghangat. Biarlah berikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap pemangku-pemangku kepentingan di dalamnya, dan juga kami sebagai warga bangsa juga boleh dengan bijaksana menyalurkan hak pilih kami dengan sebaik-baiknya. Bapa di sorga, masih begitu banyak Tuhan syafaat yang kami ingin pohonkan, namun inilah yang dapat terungkapkan dari mulut dan bibir hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Kami pertaruhkan seluruh sembahyang kami ini hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus Tuhan dan Penebus Agung kami, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita diingatkan oleh firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita, diiringi oleh Kidung Keesaan ayat 38 ayat 1 dan 2. Syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mohon jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberi kepadamu? Semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami? Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu, kami merendahkan diri kami ya Tuhan, menengadahkan tangan ke atas, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini bagaikan dupa yang harum. Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami ini, agar layak dipergunakan untuk kerja-Mu. Ya Allah, Sang sumber segala berkat, inilah kami umat-Mu, terimalah hidup kami sendiri sebagai persembahan padamu. Amin. Sidang jemaat masih dengan tetap berdiri, kita bersama-sama akan mendengar amanat pengutusan. Jemaat Tuhan, kini pergilah dalam sukacita, serta ingatlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan pada hari ini, yakni agar kita menjadi keluarga-keluarga yang tetap teguh, menaruh keyakinan iman bahwa Allah tetap setia hadir di tengah kemelut hidup yang kita alami, sehingga kita pun meyakini bahwa kita dimampukan untuk melewati kemelut kehidupan ini atas pertolongan dan cinta kasih-Nya semata. Kita sambut dengan memuji Tuhan dari PKJ 285 bait pertama. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun terang lalu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyala takut bimbang
Bapa, Tuhanlah pemilik hidupku. Hidupku, biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Bapak Ibu Saudara, kini arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sejati dari Allah, serta pertolongan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.